Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninika Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28921500128. Yang terhormat Bapak Joni Tesmanto, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Business. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Digital Business. Apa itu bisnis digital? Bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan alat-alat digital atau dapat dikatakan sebagai bisnis yang telah digitalisasi. Dalam arti yang lebih luas, bisnis digital adalah bisnis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk menciptakan sebuah produk maupun memasarkannya. Mengelola pemasaran digital. Digital marketing adalah pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan media digital dan teknologi berbasis digital untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Sehingga dengan pemanfaatan digital marketing mampu menambah cakupan target konsumen yang lebih besar daripada penggunaan metode pemasaran secara konvensional. Komponen utama dari digital marketing yaitu menentukan merek, mengembangkan pesona pelanggan, mengidentifikasikan smart, mengidentifikasikan pasar sasaran, melakukan analisis kompetitif, mengelola dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat, dan yang terakhir meninjau dan mengoptimalkan kinerja kampanye. 10 cara membangun strategi digital marketing yang efektif, yaitu yang pertama, tentukan tujuan bisnis. Yang kedua, kumpulkan data tentang audiens kamu. Yang ketiga, memahami kebutuhan pelanggan. Yang keempat, buat perpustakaan pemasaran konten. Yang kelima, mulailah dengan SEO sedini mungkin. Yang keenam, evaluasi dan revisi strategi bisnis. Yang ketujuh, gunakan segmentasi dan otomatisasi pemasaran email. Yang ketujuh, manfaatkan sumber lalu lintas baru. Yang kedelapan, gunakan penargetan ulang dan personalisasi. Dan yang terakhir, bekerja pada pengoptimalan konferensi. Apa itu bootstrapping? Bootstrapping adalah proses membangun bisnis dari awal tanpa menarik investasi atau dengan modal eksternal yang minimal. Ini adalah cara untuk membiayai bisnis kecil dengan membeli dan menggunakan sumber daya atas biaya pemiliknya, tanpa berbagi ekuitas atau meminjam uang dalam jumlah besar dari bank. Apa itu seed funding? Seed funding atau modal benih disebut demikian karena uang tersebut dikumpulkan oleh bisnis dalam masa pertumbuhan atau tahap awal tanpa harus dalam jumlah uang yang besar. Karena berasal dari keuangan pribadi, seringkali jumlah relatif kecil. Uang ini umumnya hanya mencakup hal-hal penting yang dibutuhkan startup seperti bisnis plan, biaya operasional awal sewa, peralatan, pengajian, asuransi, dan biaya penelitian dan pengembangan. Ventura adalah salah satu jenis investasi yang pendanaannya berbentuk penyertaan modal pada sebuah perusahaan swasta dalam kurun waktu tertentu. Manfaat modal ventura yang pertama, meningkatkan kegiatan dan potensi usaha. Yang kedua, pemasaran produk lebih efisien. Yang ketiga, likuiditas meningkat. Dan keempat, rentabilitas membaik. Apa itu pitching? Secara singkat, pitching adalah kegiatan meyakinkan orang lain dalam dunia bisnis. Fungsi pitching adalah untuk meyakinkan pihak lain seperti calon klien, partner bisnis, atau calon investor. Contoh penerapan pitching adalah ketika Anda mengajukan produk bisnis Anda kepada pelanggan potensial melalui HRM software, atau ketika Anda mengajukan bisnis startup kepada calon investor. Pitch bisnis perlu memberi audiens Anda pemahaman yang jelas tentang rencana atau tujuan Anda untuk mendapatkan pembelian. Pola pikir bisnis di era digital. Pengertian digital mindset adalah pola pikir yang berkaitan dengan kesadaran Anda sebagai manusia untuk memaksimalkan pemanfaatan peralatan atau teknologi digital yang tersedia. Dalam hal ini bukan hanya
sekedar tahu cara menggunakan teknologi, tetapi menggunakan teknologi tersebut sekaligus mengembangkannya untuk memudahkan pekerja harian, membuat bekerja jadi lebih efektif dan efisien, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas. Mengelola kenaikan kelas usaha. Para pelaku UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kelompok orang yang berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Sayangnya, strategi bisnis yang kurang tepat banyak membuat pelaku UMKM jadi bertumbangan. Agar UMKM yang Anda jalankan bisa makin mancar, makin untung, dan naik kelas, deretan tips UMKM berikut ini sangat layak untuk diterapkan, yaitu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Pada era digital seperti sekarang, keberadaan ponsel yang dilengkapi dengan jaringan internet telah menjadi kebutuhan wajib bagi banyak orang. Dengan memiliki ponsel memungkinkan siapapun bisa mengakses dan menggunakan media sosial kapan dan dimanapun mereka membutuhkan informasi atau untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital. Penilaian usaha atau evaluasi bisnis. Dalam sebuah usaha diperlukan sebuah penilaian perkembangan usaha untuk mengetahui seberapa jauh usaha yang kita buat berkembang. Namun dalam sebuah usaha, penilaian perkembangan usaha lebih dikenal dengan bisnis evaluasi. Evaluasi bisnis atau evaluasi perkembangan usaha menurut Ruki merupakan tindakan atau proses kegiatan untuk sampai pada suatu pendapat atau perkiraan tentang value dari suatu perusahaan atau suatu penyertaan dalam usaha tersebut. Nilai perusahaan merupakan nilai pasar aset dikurangi jumlah hutang. Tujuan dari evaluasi atau penilaian perkembangan usaha adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dari sebuah usaha, apakah berkembang sesuai dengan rencana atau sebaliknya. Lanjut, perbedaan antara P2P dan crowdfunding. Pada dasarnya P2P sama dengan utang, sedangkan crowdfunding tak ubahnya seperti sumbangan atau donasi. Persamaannya dana didapatkan secara online melalui penyediaan platform. Perbedaan lainnya antara P2P dan crowdfunding yaitu dalam P2P Anda akan dihadapkan pada perjanjian tertulis terkait sejumlah dana yang Anda pinjam dari para investor dan kewajiban pengembaliannya. Hal ini juga mewajibkan Anda untuk memberikan informasi yang rinci terkait dengan bisnis tersebut sesuai kesepakatan. Sementara crowdfunding tidak memerlukan perjanjian tertulis karena sifatnya yang sukarela. Crowdfunding membutuhkan kemampuan Anda dalam mempresentasikan ide proyek dengan baik melalui penyedia platform agar banyak yang tertarik memberi dananya. Sementara P2P tidak mensyaratkan hal tersebut. Menemukan ide usaha digital. Jadi, digital bisnis merupakan seluruh jenis usaha yang menjual produknya dilakukan secara online, baik itu melalui website ataupun aplikasi. Salah satu contohnya adalah e-commerce. Berikut cara untuk menemukan ide bisnis yang efektif, yaitu melakukan riset dan tren, menyesuaikan dengan hal-hal yang kami sukai atau kita sukai, perhatikan yang dibutuhkan oleh orang lain, belajar dari kisah sukses orang lain, berpikir out of the box, amati kekurangan kompetitor, dan belajar dari pengalaman. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.